Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipin Ripandi. Saya asal dari SMK Negeri Pancatengah. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6. Di sini saya akan menyampaikan tugas aksi nyata berkaitan dengan penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah diantaranya pendidikan yang menuntun kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti, penerapan budi pekerti terhadap anak itu yang paling utama. Nah, untuk pendidikan yang menuntun, menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa peran guru dalam proses pembelajaran hanyalah menuntun. Biarkan anak untuk mengeksplor kemampuannya sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Dalam hal ini, peran kita sebagai guru tentu hanya sebagai pembimbing, hanya sebagai penuntun, layaknya sebagai petani yang mana anak ini diibaratkan sebagai benih-benih tanaman yang harus kita rawat, harus kita sirami sehingga berbuah dan menghasilkan. Begitupun juga dengan petani. Ketika ingin sukses dalam bertani, ketika ingin hasil dalam bertani, maka petani harus bisa merawat tanaman tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, itu arti daripada pendidikan yang menuntun. Selanjutnya, anak juga terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman, yang artinya bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan bentuk dan lingkungan di mana anak berada. Selain itu, pendidikan anak juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya bahwa kita selaku pendidik harus mampu menyesuaikan kebutuhan anak pada zamannya, dan di sisi lain kita juga harus menghormati tentang kearifan budaya lokal. Jadi itu harus kita padu-padankan sehingga anak tidak tersesat kemana-mana. Selanjutnya, terkait dengan budi pekerti, ini merupakan hal pokok yang perlu diterapkan kepada anak karena ini merupakan dasar bagi anak untuk mencapai kesuksesan. Ketika budi pekerti baik, maka insya Allah anak pun akan dapat mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Nah, selanjutnya beberapa aksi nyata yang telah saya laksanakan itu diawali dari mulai proses persiapan. Di mana proses persiapan yang saya laksanakan adalah saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mempersiapkan bahan pembelajaran yang akan saya implementasikan ataupun yang akan saya terapkan di kelas. Nah, kemudian proses penerapan tersebut, penerapan aksi nyata di kelas, diawali dengan saya melakukan pembelajaran dilalui dengan menyuruh ataupun meminta kepada pimpinan kelas atau KM untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, biasanya saya meminta kepada mereka untuk membacakan surat-surat pendek, baik itu Kulhu, Anas, ataupun surat pendek yang lainnya. Nah, setelah selesai menerapkan kebiasaan tersebut, maka saya menyampaikan eh, tujuan pembelajaran ataupun menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut. Setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya membagi kelas ke dalam beberapa kelompok dengan tujuan supaya mereka bisa berkolaborasi dan dapat mendiskusikan tentang tema pembelajaran yang sudah saya siapkan tadi. Nah, selanjutnya setelah mereka selesai melaksanakan kegiatan diskusi, maka saya meminta kepada di antara mereka untuk memaparkan hasil diskusinya, melakukan presentasi di depan kelas, kemudian meminta tanggapan kepada rekan-rekan yang ada di kelas tersebut. Nah, setelah selesai, maka saya meminta kepada rekan-rekan siswa untuk menarik kesimpulan dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu. Nah, selain itu, eh, saya meminta kepada anak untuk merefleksi apa yang telah mereka terima selama proses pembelajaran berlangsung. Dan juga saya mempersilahkan kepada anak untuk berdiskusi, untuk menanyakan apa saja hal-hal yang belum mereka pahami, sehingga itu bisa menjadi pemahaman bersama dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, aksi nyata yang biasa dilaksanakan itu melalui pembiasaan-pembiasaan lainnya, diantaranya mengikuti upacara bendera, yang kebetulan saya
terbiasa menjadi pembina upacara bendera di sekolah. Kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Kalau untuk perempuan itu biasanya di majelis di dekat asrama. Nah, kemudian untuk laki-laki itu di masjid. Kemudian melaksanakan kebersihan lingkungan sekolah. Ini merupakan bukti cinta kebersihan anak terhadap lingkungan sekolah tersebut. Nah, selanjutnya ini merupakan testimoni dari rekan guru terhadap saya dan juga testimoni dari siswa terhadap saya yang ada di sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Oktaviana. Saya di sini mau testimoni ke teman saya, Bapak Ipin Ripandi, yang sekarang sedang mengikuti program guru penggerak. Penilaian yang ingin saya sampaikan adalah di mana beliau sebelum mengikuti program guru penggerak dan sekarang sedang mengikuti guru penggerak. Sosialisasi di lingkungan teman-teman, Bapak Ipin sebelum mengikuti guru penggerak cenderung sebagai pemimpin, tapi sosialisasinya agak sedikit kurang. Mohon maaf Bapak, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Herdiansah. Saya siswa dari kelas 11. Nah, itulah beberapa testimoni dari rekan guru dan siswa. Mohon maaf, videonya tidak bisa diputar karena mungkin jaringan. Mungkin itu adalah beberapa aksi nyata yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.